Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, menyambung kajian kita yang terputus kemarin ya, karena momennya memang sempit ya, singkat, yaitu antara sholat maghrib dan sholat isya. Seketika azan isya hendak berkumandang ya kita off-kan. Nah pada pagi hari ini ya kita sambung kembali pembicaraan kita waktu itu. Nah di pagi hari jam berapa ini? Pukul 5.30 atau setengah 6 pagi ba'da subuh. Ya menyikapilah apa yang disampaikan oleh saudara kita dari agama di seberang sana yang mengatakan bahwa Tuhan kamu Allah. Dia mengatakan Allah ya, tidak punya kerjaan ya, atau kurang kerjaan. Sudah dia ciptakan, kemudian dia siksa pula, dia azab pula, bahkan dia memaksa pula. Hal ini terbukti, dia bilang begitu, hal ini terbukti pada surat Maryam ayat 72 dan 73. Dan ini menggelitik perasaan saudara kita dari Abu Fikri Lovers kemarin. Apa benar begitu Pak Abu Fikri? Sebenarnya beliau itu tidak ragu, tapi ingin memastikan. Maka saya katakan bahwa ya kalimah yang dinyatakan oleh Allah oleh Rasul via Nabi yang tertulis pada surat Maryam ayat 72 ini ya, situ kan kita dapatkan kalimat wa imminkum ila waridaha kana ala rabbika hatma makdiyah. Jadi di terjemahannya dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi karena saudara kita yang ngomong Allah itu kurang kerjaan, dia menciptakan makhluk kemudian dia menyiksa, itu kan masih remaja orangnya itu. Saya tahu beliau itu masih muda. Ya jangankan dia yang masih muda seperti itu, orang yang sudah berumur saja, muslim dianya, bahkan ustadz, ya sering juga bawa ayat itu ya, tapi maknanya tidak seperti saudara kita di agama seberang. Dia mengartikan bahwa mendatangi neraka itu artinya setelah terjadi pengadilan Allah terhadap semua kaum dan hamba tadi, maka mereka diperintahkan untuk masuk surga. Nah, tapi itulah tadi, masuk surga itu ya tidak semudah itu. Dia akan melewati jembatan atau sirat. Nah, dari jurang di sini ke jurang di sana. Nah, di sanalah surga. Antara jurang yang ini dengan jurang yang itu, di tengah-tengahnya adalah neraka. Api yang bergejolak. Yang kedalamannya itu kalau jatuh itu ribuan tahun akan sampai ke bawah. Jadi di perjalanannya itu yang bersangkutan udah tersiksa, udah babak belur dan hancur-hancuran begitu. Nah ini keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita yang sudah-sudah. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri ya mendapatkan berita bahwa jambatan itu ya halusnya sehalus rambut, tajamnya setajam pedang. Nah di atas jembatan itulah bergeraknya hamba-hamba yang sudah diadili. Di antara mereka ada yang berjalan secepat kilat, sampai
Di antara mereka ada yang berkendaraan. Nah, ini adalah mereka-mereka yang berkurban katanya itu. Korban sapi, korban onta, korban kerbau atau kambing. Nah, itu adalah kendaraan mereka. Ya, tapi kalau kendaraannya adalah onta, kerbau, sapi, kambing kan tidak enak. Kurang menarik. Tetapi bahasanya adalah digantikan dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih indah daripada hewan-hewan itu tadi. Nah, ada lagi yang dia menyeberang itu dia berlari. Berlari. Ada lagi dia menyeberang itu dia berjalan. Ada lagi menyeberang itu dia tertatih-tatih. Ada lagi yang dia merangkak. Bahkan ada yang bergantung di jembatan yang sehalus itu. Sementara api di bawahnya menunggu. Dan cerita ini sudah disampaikan oleh para ulama kita dari dulu-dulunya. Sejak saya kecil ya saya sudah menemukan buku neraka ya ceritanya seperti itu. Nah, tapi karena Allah dan Rasul memberikan petunjuk kepada semua kita, khias yang diberikannya kepada kita, ya ternyata apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad yang ada pada hadis, yang diceritakan oleh para ulama kita tadi, ya tidak perlu ada salahnya. Memang begitu ceritanya itu. Nah, tapi bagi kita yang sudah paham, semua itu adalah khias. Semua itu adalah gambaran-gambaran agar kita mudah paham terhadap apa yang Allah Rasul maksudkan. Gitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara kita di seberang sana. Dia kira apa yang dikatakan Allah, dikatakan Rasul, itulah kenyataan. Padahal itu khias, sifatnya untuk mempermudah paham. Begitu. Makanya Al-Quran itu dia tersurat, namun ada yang tersirat. Nah, mencapai yang tersirat ini harus kita menyelam, tenggelam dan mengarungi kedalaman samudera ma'rifatnya Allah dan Rasul. Dan itu tidak bisa dengan catatan buku, cerita ke cerita, tapi dengan pengalaman. Nah, jangankan mereka yang seberang sana, yang di dalam saja belum tentu dia bisa. Nah, jadi baik kita masuk kepada cerita yang sebenarnya itu bagaimana Pak Abu Fikri. Nah, mudah-mudahan Allah Rasul memberkati, menunjukkan kita untuk menyampaikan ini. Ya. Jadi pengertian siratul mustaqim ataupun jalan yang lurus menuju Allah Rasul itu dihiaskan seperti tadi. Nah, sejatinya jurang yang kita lalui ya dimulai pada jurang yang ada di sini itu momentum di mana kita dilahirkan. Waktu di mana kita dilahirkan. Nah, kita sudah berada di jurang yang di sebagian sini itu. Adapun jurang sebagian sana yang nanti kita lewati dia melalui jembatan yang halus-halus rambut, bahkan dibelah 7 lagi, tajam seperti tajam pedang. Di bawahnya ada neraka. Nah, kalau kita sukses, di depannya adalah surga. Nah, jurang di sebelah sana itu adalah momentum kematian kita. Jadi momentum kelahiran dengan momentum kematian itu tidak dekat, tapi jauh. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, di antara kita ada yang melaluinya dalam usia yang panjang, mungkin 100 tahun lebih, 70 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sebentar saja, 1 jam dia hidup, kemudian dia mati tubuhnya. Ada yang seperti itu. Nah, itu adalah khias. Nah, seketika kita berjalan dari lahir menuju kematian kita, waktu itu kita bersama tubuh, badan, jasad. Yang saya katakan tadi pada tausiah yang ada pada video yang lalu.
Kita sudah tahu tubuh badan jasad itu adalah wujud daripada manusia yang bersifat dia dengan sifat yang 17 yang saya katakan itu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukan sifat ini muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, deki, hasud, pinah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Kita berada di dalamnya itu. Artinya, peluang kita berada dalam kekeliruan itu sangat besar. Berada dalam kesalahan itu sangat besar. Bahkan berada dalam kemurkaan Allah dan Rasul itu sangat besar. Makanya bagi mereka yang taat dan tunduk kepada sesuatu selain daripada Allah, pasti dia celaka, tersiksa, binasa, tapi tidak mati dan tidak pula hidup. Siapa yang mereka tunduki atau mereka patuhi selain Allah dan Rasul? Yaitu tadi 17 sifat tadi yang terdiri pada hawa nafsu dunia syaitan. Nah makanya seketika kita berjalan dari lahir menuju kepada kematian kita, kan banyak godaan, banyak cobaan, banyak rintangan. Nah, yang lebih banyak rintangan itu adalah membawa kita kepada kemaksiatan, membawa kita kepada dosa-dosa, kepada kebinasaan, kerusakan alam semesta. Karena itu yang lebih mudah terjadi dalam hidup kita. Ya dosa jauh-jauh. Pagi-pagi, nah, setelah kita mandi, makan sarapan, pergi kita ke tempat kerja. Pasti bersuara, pasti berkata, pasti berdialog dengan teman-teman. Nah, di dalam dialog itu saja kadang-kadang ada kebohongan, ada upat puji gunjingan, ada fitnahan, ada cacian, macam-macam itu kita lakukan. Belum lagi pengkhianatan terhadap amanah yang ada. Baik amanah daripada Allah melalui pemerintah yang ada pada kita dalam bentuk kekuasaan, ataupun amanah dalam bentuk harta benda, atau mungkin kepercayaan. Betapa banyak kita melanggar itu. Dan seterusnya. Itulah. Dan itu sulit dihindarkan. Sulit diabaikan. Bahkan condong membawa kita larut di dalam kesalahan itu, kekeliruan itu, kebinasaan itu. Cobalah perhatikan. Seketika seorang sudah mulai menggunjing, mengupat, menggibah, mencaci maki orang, itu wah enak sekali. Nikmat sekali menceritakan aib orang itu. Itu. Perhatikan itu. Kemudian seketika seorang laki-laki sudah beristri, dia berselingkuh dengan istri orang lain. Itu susah dilepaskan itu. Sebaliknya, seorang perempuan istri orang lain berselingkuh dia kepada suami orang lain. Itu susah dilepaskan. Makanya kata orang-orang bijak, ahli psikologi, perselingkuhan itu adalah sebuah penyakit yang susah diobati, bahkan nyaris tidak bisa diobati. Apalagi yang rakus kekuasaan, dia merasa kekuasaan itu bisa menciptakan, membuat apa saja, melakukan apa saja, terutama memperkaya diri. Apakah saat itu mereka tidak bosan dengan dosa-dosa yang mereka buat? Baik yang mengupat gunjing tadi, yang berselingkuh tadi, yang menyalahgunakan kekuasaan tadi. Sudah ada kebosannya. Sudah terasa dalam batinnya itu tidak mau lagi melakukan itu. Tetapi terjerumus lagi. Jatuh lagi. Itu yang saya katakan bahwa jembatan yang mengantarkan kita kepada surga itu sangat jauh. Dia halus seperti rambut, tajam seperti pedang. Tidak hati-hati kita akan jatuh. Tidak hati-hati kita akan ditebas oleh pedang itu sendiri. Jadi rambut yang dibelah 7 itulah ruang. Sedangkan ketajaman itulah waktu.
Makanya Ali bin Abu Thalib mengatakan, waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak bisa memanfaatkannya, maka pedang itu akan memenggal kamu. Nah, beda dengan saudara kita di seberang, dijadikannya cemooh ini. Nah, kalau di kita, waktu itu adalah uang. Nah, di Islam, waktu itu adalah pedang. Ya memang dasar suka membunuh, suka merampok macam-macam. Dia tidak paham bahasa Ali bin Abi Thalib itu. Nah, mau terpengaruh kita dengan orang seperti itu? Enggaklah. Ngapain? Kita tahu persis kalau dia tidak paham. Ngapain dia terpengaruh? Nah, Ali mengatakan bahwa waktu itu, momentum itu, bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya atau mendahului dia, maka dia akan mendahului kita. Maka kita akan kehilangan kesempatan. Itu yang dimaksud. Nah, kalimat Ali ini memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu, untuk disiplin, untuk hati-hati. Di mana kelirunya? Tidaklah. Tapi kena kebencian, ya, iri dengki, ya, menjadikan mereka itu mengartikan semua ajaran Islam itu salah dan keliru, termasuk kalimat Ali tadi. Nah, itu. Jadi yang halus seperti rambut itulah ruang dan waktu, itulah kehidupan. Sedangkan yang tajam itu, itulah dia, waktu itu sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak bisa-bisa berjalan menuju kematian kita, di balik kematian itu nanti kita akan masuk ke alam berikutnya. Ya, kita akan jatuh ke dalam neraka. Jatuh ke dalam neraka, saudara. Tetapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, orang beriman itu artinya orang yang selalu merapatkan keberadaan dirinya dengan Rasul dengan Allah di dalam sholat. Nah, mereka itu akan dibimbing, akan ditunjukkan rasa batinnya kepada kebaikan dan kebenaran. Seketika dia mau melakukan kesalahan, ada rasa di hatinya itu mengatakan, oh jangan, tidak boleh, jangan engkau gunjingkan, jangan engkau gibahkan, ya, jangan engkau menghasut, jangan engkau memfitnah, tidak boleh. Itu sebelum dia melakukan itu sudah ada terasa dalam dadanya itu. Oleh karena dia adalah menyembah Allah, menyembah Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka suara tadi dia yakini itulah suara Allah dan Rasul. Dia yakini. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 42 memang ada kalimatnya yang mengatakan begitu. Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bi. Ada kalimatnya seperti itu. Berimanlah kamu, kata Allah dan Rasul, kepada dia yang kuturunkan ada dalam dirimu. Itu adalah ruh. Ruh itulah yang datang daripada Allah. Dia akan menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, memerintahkan perintah Allah dan Rasul, dan melarang larangan Allah dan Rasul. Terasa oleh manusia diri kita. Nah, karena dia beriman kepada Allah Rasul, maka si manusia tadi tidak melanjutkan tabiatnya untuk menggoda ruh. Ruh pun tidak melanjutkan keinginannya untuk menyampaikan etikat kemauan manusianya. Karena dia dekat dengan Allah dan Rasul. Tidak jadi dia menggunjing, mengupat. Ya jangankan itu, saudaraku. Seketika kita mau bersuara berkata kepada saudara kita, apakah dia tersinggung atau tidak dengan perkataan kita itu, sebelumnya itu sudah terasa kita, sehingga kita tidak jadi mengatakannya itu. Perhatikanlah saudaraku, seketika kita berdialog dengan teman, mungkin kita hendak mengatakan sesuatu kata, tiba-tiba dia potong, dia alihkan. Itu harus kita tangkap sebagai isyarat daripada Allah Rasul. Maknanya adalah kata tadi jangan dilanjutkan, jangan diteruskan, itu berbahaya, itu tidak baik. Maka kita tidak usah marah kalau orang motong omongan kita, kalau orang mengganti tema yang kita bicarakan, tidak usah marah. Karena itu adalah gerakan Allah dan Rasul kepada hatinya dia, supaya kita jangan menyampaikan, meneruskan kalimat yang tidak kita bicarakan. Hati-hati kita itu.
Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah dan Rasul, bahwa orang-orang yang bertakwa itu kami selamatkan daripada hal sedemikian. Kami bantu dia, kami arahkan dia. Nah, begitu juga kepada mereka yang suka berselingkuh. Awak suami orang berpacaran dengan istri orang. Awak istri orang berpacaran dengan suami orang. Sepintas memang itu kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, tetapi itulah neraka. Dia akan menyeret kita kepada suatu kejadian di mana di akhir kisah kita akan menderita dan susah, bahkan menyesal seumur hidup. Kenapa? Ada bencana yang sedang menunggu kita. Perhatikanlah kalau orang-orang ketahuan seketika dia berselingkuh. Tidak jarang bertumpahan darah. Pecah kepala, pecah perut, pecah badan, dikarungi macam-macam, disiksa sebelumnya. Sering terjadi seperti itu. Toh kalau tidak diketahui oleh orang lain, hanya mereka saja berdua yang tahu, dan Allah, apa yang terjadi? Wajah mereka itu kayak setan. Hilang kecantikannya, hilang ketampanannya, hilang aura keimanannya. Persis kayak hewan. Hewan masih cantik, masih indah, masih banyak orang berminat kepada hewan. Apakah itu anjing, babi, kucing, ayam, burung. Tetapi kalau manusia yang sudah terjerumus dalam dunia perselingkuhan, hati-hati. Sekali saja Anda berzina, hati-hati. Nur kamal Allah dan Rasul yang ada ianya di kita juga akan lenyap. Dan nur iman itu, keceriaan wajah, keindahan wajah, kapasitas keilmuan akan sirna, akan hilang. Makanya perhatikanlah itu orang-orang yang soleh. Ya, tiba-tiba dia beristri dua. Apakah itu bisa terjadi begitu saja? Dah, pasti bermula daripada pandang-pandangan, tegur sapa, chat-chatan, WA-WA-an, akhirnya berjanji dan bertemu. Apakah sebatas itu? Mungkin lebih. Ya, mungkin lebih. Karena mereka sudah sama-sama punya pengalaman. Pengalaman sebagai laki-laki yang sudah beristri, pengalaman perempuan yang sudah bersuami. Makanya mereka yang melakukan pernikahan yang seperti itu biasanya dimulai dengan perselingkuhan. Tidak usah jauh-jauh, bisa kita lihat profesi dia, ya, profesi dia, kualitas dia, prestasinya dia ambruk dan hancur. Tidak usah saya ceritakan, pasti kita tahu. Justru setelah dia beristri dua, semua itu hancur. Walaupun dia berstatus kiai. Ya lain halnya kalau dia itu terbuka terang-terangan ngomong pada istrinya, aku pengen menikah lagi dengan si Anu, gimana pandangan kamu? Nah, ya jelas sang istri kan berat melepaskan, tapi setelah dijelaskan, diuraikan, dia setuju. Nah, itu beda. Itu tidak ada perselingkuhan, baru dimulailah pendekatan dalam artian ya dengan pendekatan yang wajar oleh perantara dan sebagainya. Nah, itu beda itu. Karena tidak semua orang beristri 2, 3, 4 itu dimulai dengan perselingkuhan, tidak. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Nah, kalau ingin tahu bagaimana ciri-cirinya, lihat profesinya, prestasinya. Anjlok apa tidak? Kalau anjlok itu tandanya. Karena Allah tidak ridho. Nah, itu. Tapi masih ada waktu bagi dia untuk meminta maaf, minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau dia sempat berzina, Pak Abu Fikri? Ya, kalau dia sudah berzina, ya otomatis dirajam lah. Dirajam. Tidak ada hak kehidupan bagi dia, dia harus mati. Tapi seketika dia bertobat, minta ampun, minta maaf, bagaimana? Itu adalah urusan Allah dan Rasul, bukan urusan kita. Kita tidak mengerti kalau sebatas itu. Yang kita tahu begitu. Tapi kan Allah itu pemaaf. Ya, betul. Pengampun, iya betul. Tetapi bagaimana dengan hal itu adalah urusan Allah Rasul. Kita tidak berani komen. Ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang menyalahgunakan amanah dan untuk kekuasaan. Dia bisa mengatur ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, macam-macam. Dia bisa menangguh uang, meraih kekayaan dengan mudah dan gampang.
dengan cara menyalahgunakan kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya saat itu sebagai amanah. Nah, mungkin dia menzolimi orang di sini, menyingkirkan orang, ya, menghilangkan orang, macam-macam. Nah, semua itu akan berakhir dengan luka, serta nestapa. Itulah neraka. Nah, kejadian itu terjadi antara kita lahir dan kita mati. Di tengah-tengahnya itulah kejadian itu tadi. Jadi itu pengertian jembatan Shiratul Mustaqim itu. Karena Shiratul Mustaqim itulah jalan yang lurus menuju Allah dan Rasul. Dia adalah Yasin. Kan ada kalimat itu, Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala sirati mustaqim. Wahai Sin, demi Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah atas semua Rasul-Rasul. Dan engkau adalah di atas jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah fokus kita kepada Allah dan Rasul. Itulah jalan yang lurus. Momentumnya adalah di dalam sholat. Baik itu sholat berwaktu ataupun sholat do'imun. Itu jalan yang lurus. Nah, sholat itulah yang akan memperkuat diri kita untuk menghindari semua godaan, ancaman, serta gangguan yang akan membawa kita ke dalam neraka tadi. Yang akan membawa kita ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat tadi. Kan begitu. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj kan kita temukan, ya, walaupun ini kias ya, walaupun ini kajian syariat, seketika Muhammad berada di atas Buraq, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, dalam ceritanya begitu. Kan ada suara-suara kanan dan kiri. Suara perempuan mendayu-dayu, merayu-rayu, memanggil-manggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Setelah sampai pada satu tujuan, Rasulullah bertanya. Nah itu, Rasulullah bertanya. Para Rasul menceritakan kisah. Dengan cerita, kita kadang-kadang lupa, tapi tidak apa-apa, namanya kajian syariat. Hai Muhammad, ya, apakah kamu tahu suara tadi? Tahu? Suara perempuan. Nah, apakah tahu siapa itu perempuan itu? Tidak tahu. Nah, itulah dia dunia. Dunia itu memanggil-manggil, menyeru-nyeru, merayu-rayu, mendayu-dayu. Untunglah engkau konsen kepada jalan yang lurus, jalan kepada Tuhan. Karena hari ini engkau tidak kami ajak berjalan menuju Tuhan. Kau tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, kau lurus saja. Sungguh engkau telah berada di atas jalan yang lurus. Kalau engkau lihat kanan, lihat kiri, engkau terpengaruh kepada dunia, maka kaum dan umatmu akan begitu pula akibatnya. Nah, ini kias daripada Shiratul Mustaqim itu. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi, ya sudahlah. Cerita-cerita orang di luar agama kita, mereka yang di agama seberang itu, ya kita dengar-dengar saja, kita lihat-lihat saja. Tapi tidak apa-apa kita tonton channel-channelnya, karena dari sana kita banyak dapat pelajaran juga sih, banyak dapat pengetahuan juga. Sebenarnya ya mereka menyerang juga bukan karena mereka menyerang saja, mereka juga diserang oleh saudara-saudara kita Muslim. Bahkan ada saudara kita Muslim itu melarang mereka beribadah di rumah mereka sendiri, seperti hari-hari tertentu, hari-hari besar mereka. Wah, itu dilarang tuh, di demo, tidak boleh. Kalau mau mengadakan kebaktian, melapor lu sama kami. Lah, jadi aneh. Yang aneh itu perilaku kita itu. Ya biarkan sajalah dia itu beragama dengan agamanya dia, berkeyakinan dengan keyakinannya dia, dilaksanakan di rumahnya pada hari tertentu, pada hari-hari besarnya mereka, silakan saja. Toh itu bukan kehinaan juga, ya, kecuali kalau mereka zina massal misalnya, mabuk-mabuk massal, wah itu sudah bertentangan dengan norma masyarakat. Tapi kalau agama itu ada permakluman daripada kita, ya keyakinan mereka seperti itu, ya biarkan saja mereka berjalan keyakinannya.
Kita katakan mereka itu keliru dan salah. Mereka juga mengatakan kita itu keliru dan salah juga. Nah, kalau sudah bertemu kutub yang berbeda ini dipertemukan, maka tidak ada baiknya. Yang adalah pertengkaran, perdebatan, bahkan perkelahian. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad itu, saudara-saudaraku, ya, Nabi Muhammad itu kan pemimpin, ya, presiden, raja, khalifah, menguasai negara Madinah. Itu katakanlah begitu. Di situ ada Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan ada orang yang tidak beragama sama sekali. Dibiarkan oleh Nabi, mereka mau beribadah di rumahnya, mau di gereja, sinagog, dan kuil, silakan saja. Tidak ada persoalan. Karena Nabi mengajarkan kepada kita begitu. Nah, kenapa Nabi mengajarkan tidak ada persoalan? Nah, sebenarnya tidak ada persoalan, itu persoalan besar. Tapi Nabi paham, langkah awal seseorang menuju kebaikan dan kebenaran memang dimulai pada hal yang tidak sempurna. Dimulai daripada tidak tahu, belum mengerti, belum paham. Nah, silakan berjalan saja. Suatu ketika nanti dia akan diberikan pengertian oleh Allah dan Rasul kalau memang itu salah dan keliru. Nah, itu. Ya, tugas kita mendoakan. Nah, apakah boleh kita berdakwah kepada mereka, menceritakan bahwa agama yang benar itu ini loh, bukan itu? Tidak boleh. Itu sama dengan menyakiti mereka. Tapi kalau berdiskusi, silakan bermusyawarah. Ingat ya, bukan debat, bermusyawarah. Pak Abu, nah, bagaimana pandangan Anda tentang agama kami, tentang Tuhan kami, tentang kitab kami? Ya kan gampang saja jawabnya. Kalau persoalan itu Anda lebih tahu daripada saya. Saya tidak punya kompeten untuk menjelaskannya. Jadi bagaimana? Ya, terserah Anda. Kalau saya setuju saja untuk Anda menganut apa yang Anda yakini. Nah, kalau dia tanyakan bagaimana pandangan Pak Abu tentang agama Anda sendiri, ya karena itu agama saya, keyakinan saya, tentu menurut saya itu adalah benar. Tanpa harus saya salahkan yang lain. Nah, barulah kita bercerita. Kalau kita ingin berdialog atau bermusyawarah. Oh begini Pak Abu, menurut kami, ya itu. Allah itu, Roh Kudus itu, Yesus, satu kesatuan. Nah, jadi Allah itu gaib, Roh Kudus itu gaib, maka dia nyata dalam bentuk manusia. Jadi Allah itu, Roh Kudus itu, ya Yesus itu. Ya kalau dia jelaskan seperti itu, berarti dia mengerti dengan apa yang dia ketahui. Ya silahkan saja, tidak usah dibantah, tidak usah dibahas. Kita serahkan saja kepada dia. Selesai itu. Walaupun kita juga punya metode, punya sistem, punya cara, punya ajaran juga. Tapi tidak begitu, ya tidak masalah itu, perbedaan tidak apa-apa. Nah, kalau di Pak Abu bagaimana tuh agamanya? Nah, dalam Islam, Allah itu Esa. Kalau dipahami, Allah itu nama. Allah itu nama loh. Nama zat yang maha agung. Nama zat yang maha Esa tadi. Kalau Allah itu dia kita yang mengadakan. Karena dia nama, kita yang mengadakan, kita yang menamakan. Kapan? Seketika kita menyebut Allah, 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 ada dia. Seketika kita menulis alif, lam, lam, ha, ada dia. Maka keberadaan Allah sebagai nama itu kita yang mengadakan. Kalau tidak kita adakan, dia tidak ada. Tidak ada dia. Nah, haruskah kita menyembah nama tanpa tahu yang punya nama? Ya tidak mungkin. Makanya saya pernah ditanya oleh kawan dahulunya, Pak Abu menyembah siapa? Apakah menyembah Allah atau yang lain? Ya saya jawab, saya tidak akan menyembah Allah. Ngapain? Loh, kok bisa begitu? Lah iya, karena Allah adalah nama. Nama daripada zat. Tidak mungkin saya menyembah nama, tapi saya akan mencari yang dengan nama. Nah, siapakah yang dengan nama itu? Yang dengan nama itu wujud serta Allah. Kalau Allah zat, dia sifat. Makanya alif lam itu awal daripada nama Allah, hamdu itu nama sifatnya. Makanya alhamdu. Jadi bahasa Arab
yang digadang-gadang oleh mereka di luar sana sebagai mereka dahulu yang memiliki, tidak apa-apa, tapi mereka tidak sampai ke situ pahamnya. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa biasa, melainkan bahasa yang luar biasa. Bahasa yang bisa memecahkan teka-teki dunia dan akhirat, zahir dan batin, langit dan bumi, tentang ketuhanan. Buktinya hanya di dalam bahasa Arab lah kita temukan alif lam sebagai simbol daripada nama Allah. Hanya dalam bahasa Arab lah kita temukan hamdu sebagai simbol daripada nama sifat. Makanya dia bernama Alhamdu. Seketika dia gaib, dia ingin menyatakan dirinya. Kepada siapa? Kepada sifatnya. Makanya Alhamdu atau Ahmad. Nanti dia akan bertubuh, berbadan, berjasad dengan jasad fisik yang namanya manusia. Maka berubah nama dia menjadi Muhammad. Nah, itu akidah kita. Itu keyakinan kita. Jadi Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya. Itulah Rasul yang dirasulkan, itulah wujud serta Allah. Dia tidak nyata, maka dinyatakan dalam bentuk tubuh badan jasad sebagaimana jasad kita. Perbedaannya, di dalam dada Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Arab yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571, perbedaannya adalah di dalam dada beliau itu adalah Rasul yang dirasulkan atau sifat Allah, wujud serta Allah. Jadi Allah tidak nyata melainkan nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata melainkan nyata pada Muhammad bin Abdullah. Makanya kita tidak percaya apa yang diceritakan oleh orang-orang banyak itu. Muhammad begini begitu, tidak percaya, tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena dalam dada kita bukan sifat Allah, bukan Rasul dirasulkan, bukan wujud serta Allah, tetapi turunannya. Tapi pola pikir kita, pola rasa kita, pola kesadaran kita sangat jauh daripada apa yang dikatakan mereka terhadap Muhammad Nabi ini. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dalam dada Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul yang dirasulkan, wujud serta Allah, sifatnya Allah. Dalam dada kita bukan Rasul yang dirasulkan, bukan wujud serta Allah, ya, bukan sifat Allah, tetapi turunannya dia. Makanya Rasul yang dirasulkan tadi, sifat Allah tadi, wujud serta Allah yang dalam dada Nabi Muhammad, dia berkata, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku ini bapak semua roh. Ya. Mulai dari roh Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, ya, Daud, Sulaiman sampai ke Isa. Itu ruhnya itu anaknya saya, turunan saya, termasuk ruh kita. Nah itu dia. Tapi kalau tubuh badan jasad itu adalah turunan Adam, karena Adam terbuat dari tanah, maka kita terbuat dari saripati tanah. Maka dikuncilah kalimat ini dengan wawalidi wa mawalad, demi bapak demi anak. Siapa bapak? Bapak adalah Rasul tadi. Siapa anak? Setiap roh yang ada dalam dada kita, yang ada dalam dada para nabi-nabi yang terdahulu dari Adam sampai Isa, bahkan 124.313 aulia dan anbiya, rohnya mereka adalah turunan Muhammad. Itu keyakinan kita. Itu saja tidak mungkin melakukan kehinaan sebagaimana dikatakan mereka terhadap Nabi Muhammad. Dikatakan pula Nabi Muhammad itu menikahi anak umur 6 tahun, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, digauli umur 9 tahun. Ya, Anda bayangkan saja kalau seorang Abu Fikri menikah dengan anak umur 6 tahun perempuan. Ya perempuan, mungkin laki-laki. Nah, di usia 9 tahun anak itu kita gauli, kita melakukan hubungan seksual dengan dia. Bayangkan, anak umur 9 tahun itu kelas 3 SD, saudara. Ya. Bayangkan kerusakan fisik pada anak itu, ya. Kerusakan mental pada anak itu. Belum lagi mereka dijauhkan daripada orang tuanya. Apa yang terjadi? Apakah benar begitu? Tidak benar.
Tapi ada hadisnya Pak Bufiri, Bukhari, Muslim, para ulama-ulama kita mengiyakan, terserah mereka, kalau saya tidak. Gitu. Kenapa? Segala sesuatu, walaupun hadisnya itu sahih, super sahih, diriwayatkan pula oleh para ulama-ulama kesohor, kalau sifatnya menjurus kepada penghinaan kepada Rasulullah, ditolak. Bukan kita egois, itu fakta. Kita wajib menjunjung tinggi keagungan Allah dan Rasul yang ianya nyata pada Muhammad Nabi bin Abdullah ini, saudara. Itu. Termasuklah pernikahan dengan Sofia. Wah, itu kalau Anda menonton di channel Sunnah Nabi, itu berebut dengan sahabat itu. Oh, itu aku, jatahnya aku, bagian aku, kata Muhammad pula. Dikatakan pula Sofia itu adalah pembantu atau budak. Tidaklah. Sofia itu adalah pemberian, ya, pemberian atau hadiah dari orang Kipti atau Mesir atas kebaikan Muhammad kepada mereka. Ya, jangan sampai dia dirusak, diganggu oleh orang lain, maka dia dinikahi oleh Rasulullah, maka hilanglah gangguan itu. Ingin memuliakan, ya memang dia masih muda, cantik, wajar-wajar saja. Tapi intinya ingin memuliakan. Termasuk dikatakan pula Nabi Muhammad itu menikahi menantunya, maksudnya anak Zaid, istri Zaid bin Arisah. Zaid bin Arisah itu punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Yang menikahkan mereka kan Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi terjadi kisruh, cekcok, karena tidak sekufu. Ya. Zainab binti Jahsh itu kan masih keluarga Nabi juga, keturunan daripada Bani Hashim juga. Nah, tidak sekufu dengan Zaid bin Harisah ini. Maka terjadilah perceraian. Nah, maka untuk sebuah hukum kenyataan dikatakan bahwa anak angkat itu bukan anak pribadi, bukan anak kandung. Buktinya boleh dinikahi istrinya. Dalam Islam tidak boleh menikahi mantan menantu, tidak boleh. Ya, tidak boleh menikahi mantan istri anak kandung, tidak boleh. Nah, buktinya ini bisa dilakukan. Nah, menunjukkan bahwa Zaid bin Harisah itu anak angkat, bukan anak kandung. Itu sebenarnya. Nah, saudara kita di seberang kan tidak ingat kenapa Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh oleh orang Yahudi, oleh raja Yahudi pada saat itu. Kenapa? Ya karena sang raja tadi hendak menikahi anak tirinya di saat dia sedang beristri kepada ibu daripada perempuan itu. Itu saja. Menurut Zakaria, menurut Yahya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan ajaran Musa. Akhirnya dia dianggap penghambat, penghalang. Dibunuhlah si Yahya itu dulu. Yahya dulu terbunuh ya. Setelah Yahya terbunuh, maka dicarilah Zakaria. Akhirnya Zakaria pun dibunuh. Itulah kerja orang Yahudi terdahulu, umatnya Nabi Musa. Tapi umat yang tidak mengikuti ajaran Allah Rasul yang ada pada Musa. Harus jelas itu, jangan kita katakan Yahudi begitu. Tidak, Yahudi itu banyak yang baik loh. Nasrani itu banyak yang baik loh. Dan banyak mereka itu orang yang benar dan lurus, tidak semua hanya. Nah, itu saya contohkan. Nah, jadi begitu saudara. Jadi ukuran keberadaan Muhammad itu bisa kita ukur dari keberadaan diri kita tentang keburukan ya. Nah, sedangkan kita aja tidak mau melakukan itu. Kok Nabi Muhammad dikatakan begitu? Tidak bisa. Terakhir itu yang terjadi dialog hampir alot, hampir berantem itu. Seketika saudara kita yang beragama dengan agama seberang mengatakan dia adalah Nabi, diangkat oleh Yesus sebagai Nabi. Dia diajak ke sorga, dia diajak ke neraka. Maka dalam neraka dia melihat orang tua, rambutnya sudah putih, dipukuli, digebuki oleh malaikat. Karena dia hibah melihat orang tua itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah dia, kasihan kita, dia sudah tua. Oh enggak usah ditolong. Dia itu pengkhianat, penyalahgunakan kuasaku atas dia. Aku suruh dia menyampaikan ajaranku, ternyata dia menyampaikan ajaran dia. Dia bohongi kaum, dia bohongi umat. Macam-macam di situ.
Lalu bertanya si Nabi tadi, siapakah dia itu, hai Tuhan? Dia itu Muhammad bin Abdullah, Nabi palsu. Nah, akibat daripada kejadian ini, maka tersinggunglah tokoh-tokoh pentolan-pentolan daripada Muslim, terutama yang bergerak di bidang YouTuber itu. Tersinggung. Diadakan klarifikasi. Nampaknya itu adalah benar-benar penemuan kerohanian si Nabi tadi. Buktinya seketika klarifikasi untuk dia minta maaf, dia akan meminta maaf, kata dia. Pasti akan tersinggung umat Muslim dengar ini. Tapi ini penemuan saya loh, pencapaian saya. Nampaknya benar itu pencapaian dia. Tapi apakah benar begitu kejadiannya? Belum tentu. Kenapa? Ya, seperti yang saya katakan di video kemarin. Seseorang yang keyakinannya ya bermula daripada perasaannya, ingatannya, kesadarannya sudah terfokus pada apa yang dia yakini, maka dia akan nyata dalam rasa, nyata dalam ingatan, nyata dalam kesadaran, dan tidak menutup kemungkinan real dalam kenyataan. Tergantung terhadap apa yang dia yakini. Ya, kalau dia sudah terdogma dengan kebencian kepada Muhammad Nabi, yang di situ nyata Rasul dan Allah, ya sudah, maka jelek semua kisah itu. Terdogma dia dengan adanya Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan, perwujudan Allah, atau Allah menjelma jadi manusia. Terdogma, ternyata dia, terbukti dia akan begitu. Nah, jadi ya sudahlah, silakan berjalan saja saudaraku. Silakan kita sama-sama berjalan menuju Allah dan Rasulnya, menuju kepada kebenaran sejati. Kalau kita keliru, kita salah di awal langkah, itu biasa. Jangan takut salah dalam mencari kebenaran, itu biasa. Tapi yakinlah suatu ketika kita akan bertemu dengan titik kebenaran sejati. Dan selalulah minta petunjuk kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita ditunjukkan. Ya, tanpa kita harus menyalahkan si A, si B, si C. Hargailah perbedaan. Hargailah sifat berseberangan. Hargailah keyakinan orang. Walaupun keyakinan itu menurut kita tidak sama dengan keyakinan kita. Karena menghargai keyakinan orang, menghargai perbedaan berseberangan adalah bagian daripada kualitas keimanan, kualitas akal fikir, kualitas amalia sebagai insan yang berbudi, berakhlak, bernilai tinggi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.